Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ceritanya, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang sudah like, subscribe, serta share video ini, kami doakan semoga diberi kebaikan yang berlipat juga. Pada kisah horor kali ini, kami menceritakan sebuah kisah seseorang yang suka benda mistis, yaitu batu mustika merah delima. Sebut saja namanya Adi, sudah berumah tangga dan punya anak satu. Berikut adalah kisahnya. Malam itu, udara di desa terpencil di Jawa Timur terasa dingin menusuk. Adi, seorang pria paruh-baya yang gemar berburu benda mistis, duduk di beranda rumahnya sambil menatap batu merah delima di tangannya. Batu itu kecil, berwarna merah menyala, dan memiliki cahaya redup yang seolah berdenyut seperti jantung manusia. Batu itu tidak diperolehnya dengan mudah. Ia harus menempuh perjalanan jauh ke sebuah hutan angker, melewati pohon-pohon raksasa yang konon dihuni makhluk gaib. Seorang dukun tua memberitahunya bahwa batu ini bukan batu sembarangan. Ia bisa kebal senjata tajam, menarik kekayaan, bahkan memberikan ilmu kesaktian. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi sebelum batu itu benar-benar aktif. Harus ada tumbal nyawa dari keluarga pemiliknya. Adi awalnya tidak percaya, namun setelah mencoba menggoreskan silet ke tangannya dan melihat betapa kulitnya tetap utuh, ia mulai berpikir ulang. Ketamakan mulai menguasainya. Ia berencana menjual batu itu dengan harga fantastis kepada kolektor benda mistis. Tapi malam itu, sebuah bisikan aneh terdengar dari dalam kamarnya. "Tumbal, waktunya sudah tiba." Adi menoleh, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang berbicara? Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri, dan angin dingin bertiup kencang. Dalam gelap, sepasang mata merah menyala mengintainya dari pojok ruangan. Keesokan harinya, Adi merasa tidak enak badan. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. Saat ia duduk di ruang tamu, istrinya, Rina, menghampirinya dengan wajah pucat. "Mas, tadi malam aku mimpi buruk. Ada bayangan hitam yang berdiri di samping tempat tidur kita. Dan dia bilang sesuatu tentang tumbal." Adi terdiam. Mimpi Rina persis seperti kejadian yang ia alami tadi malam. Ia mencoba menenangkan istrinya, tapi di dalam hati, ia mulai ketakutan. Di luar rumah, anak sematawayangnya, Dimas, berlarian di halaman. Bocah berusia 8 tahun itu tertawa riang, tidak menyadari bahwa sesuatu sedang mengintai dari balik pohon besar di dekat pagar rumah. Sore harinya, Dimas tiba-tiba demam tinggi. Ia mengigau, menyebut-nyebut tentang sosok hitam yang membisikkan sesuatu ke telinganya. "Mama, ada orang di jendela. Dia bilang aku akan pergi." Rina langsung merinding. Ia menoleh ke jendela, tapi tidak melihat apapun. Namun, perasaan tidak enak semakin kuat. Adi mulai sadar, batu merah delima itu bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga teror yang mengerikan. Malam semakin larut, dan Dimas semakin parah. Tubuhnya panas seperti terbakar. Tapi dokter yang didatangkan mengatakan tidak ada penyakit apapun. Adi, yang mulai panik, memutuskan untuk menyimpan batu merah delima itu di luar rumah. Ia menggali lubang kecil di kebun belakang dan menguburnya. Namun, tepat tengah malam, suara tawa anak kecil terdengar dari luar rumah. Tawa itu menyerupai suara Dimas, tapi terasa aneh dan menyeramkan. Ketika Rina masuk ke kamar anaknya, ia menjerit histeris. Dimas telah terbujur kaku di tempat tidurnya, dengan mata melotot dan mulut yang menganga lebar, seolah sedang berteriak ketakutan sebelum ajal menjemputnya. Adi terduduk lemas. Ia kehilangan anak satu-satunya. Tapi di luar sana, batu merah delima yang telah dikubur perlahan muncul kembali ke permukaan, seakan menolak untuk ditinggalkan. Setelah pemakaman Dimas, Adi tidak bisa lagi mengabaikan kutukan batu merah delima. Ia mendatangi dukun tua yang dulu memberinya batu itu. Dukun itu menggeleng pelan. "Aku sudah memperingatkanmu, Adi, batu itu haus darah. Jika kau tidak menghentikannya, istrimu akan menjadi korban berikutnya." Adi menggertakkan giginya. Ia tidak bisa kehilangan Rina. Dukun itu memberi satu solusi. Batu merah delima harus dikembalikan ke tempat asalnya sebelum ia meminta lebih banyak nyawa. Namun, tempat itu berada jauh di dalam hutan angker, dan ada banyak makhluk yang akan menghalanginya. Tanpa berpikir panjang, Adi membawa batu itu ke dalam hutan. Malam itu, perjalanan menuju tempat asal batu menjadi mimpi buruk.
Sosok bayangan hitam terus mengikuti di antara pepohonan. Suara bisikan semakin keras, dan suhu udara terasa semakin dingin. Ketika Adi sampai di tempat asalnya, sebuah gua kecil yang dipenuhi akar-akar pohon dan tanah tiba-tiba bergetar. Dari dalam kegelapan, muncul sosok raksasa berwajah mengerikan. Nyawa istrimu, atau kau tidak akan bisa pergi dari sini. Adi sadar, ia telah masuk ke dalam perangkap yang tak bisa dihindari. Jika ia tidak menyerahkan tumbal, batu ini akan terus merenggut nyawa orang-orang yang ia cintai. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan nekat, ia mengangkat batu merah delima dan menghancurkannya dengan batu besar. Batu itu retak, lalu meledak menjadi abu. Sosok raksasa itu menjerit, tubuhnya terbakar dan menghilang dalam kegelapan. Adi berlari sekencang mungkin keluar dari hutan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali ke rumah. Tapi yang ia sadari, semua teror itu akhirnya berhenti. Namun, saat ia tiba di rumah, ada hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja ruang tamu, ada sebuah batu merah delima yang terlihat seperti baru. Dan dari dalam kamar, terdengar suara Rina tertawa kecil. Tapi suaranya bukan suara istrinya. Jadi di akhir cerita, Adi masih dibayang-bayangi hodam dari batu mustika merah delima tersebut. Demikianlah kisah horor kali ini, ambil baiknya. Jika ada segi positifnya dari cerita ini dan buang jauh-jauh segi negatifnya. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.